Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2131. Setelah Stephen memberi pelajaran pada Jin Hong Mao, bawahannya membawanya pergi. Bagi Stephen, tidak ada gunanya membuang terlalu banyak ruang untuk memberi pelajaran kepada orang seperti Jin Hong Mao. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam paling berkesan dalam hidup Jin Hong Mao. Tentu saja, bagi Song Shiking, malam ini juga tak terlupakan baginya. Yang tidak bisa dia lupakan bukanlah trik Jin Hong Mao, tapi kata-kata Stephen. Bahkan berani mengejar wanitaku, apakah kamu lelah hidup? Wanitaku. Song Shiking berjalan ke Stephen dengan marah setelah Stephen menyelesaikan Jin Hong Mao dan berkata, bukankah aku mengatakan bahwa itu hanya saat itu? Apakah itu kecelakaan? Seorang wanita keluar sendirian tanpa dukungan yang cukup kuat, hal seperti hari ini tidak akan terjadi sekali saja, kata Stephen. Song Shiking tertegun sejenak, lalu menghela nafas, dan berkata, banyak orang di kelas atas tahu bahwa kamu berdiri di belakangku, tetapi Jin Hong Mao ini adalah seorang gangster, jadi dia tidak tahu bahwa bos di belakangku adalah kamu. Kenapa? Tanda tanya. Tidak maukah kamu memberitahunya dengan jelas? Tanya Stephen. Tidak hanya saya membutuhkan koneksi di lingkaran atas, tetapi saya juga membutuhkan koneksi di dunia bawah. Meskipun Jin Hong Mao telah memberi saya banyak masalah, saya juga mendapatkan beberapa informasi darinya. Sekarang saya tahu siapa yang ada di dunia bawah tanah kota Xiahai. Lagi pula, saya juga tahu apa bisnis abu-abu yang paling menguntungkan di kota Xiahai, dan saya pikir ini semua membantu saya, kata Song Shiking. Begitulah. Stephen tiba-tiba menyadari. Jangan bicara tentang itu baik untuk menyingkirkan Jin Hong Mao. Orang ini tidak memainkan kartunya menurut akal sehat, bagaimana orang normal berani merampok orang di clubhouse saya? Kata Song Shiking. Memang, setelah kejadian ini, dia seharusnya tidak lagi memikirkanmu, kata Stephen. Ayo pergi dan minum teh, kata Song Shiking. Keduanya meninggalkan paviliun Liu Shui dan kembali ke kantor Song Shiking. Setelah mengobrol sebentar, Stephen bangkit dan pergi. Song Shiking mengirim Stephen ke pintu, dan melihat Stephen pergi dengan ekspresi rumit di matanya. Awalnya, hubungan antara dia dan Stephen sangat sederhana, tetapi karena mereka berdua berhubungan seks di toilet saat itu, dia selalu merasa bahwa hubungan mereka berdua jauh lebih rumit. Dia bisa merasakan bahwa sikap Stephen terhadapnya telah berubah sedikit. Jika mereka hanya teman biasa, maka Stephen tidak akan mengatakan itu dan membuat Jin Hong Mao dihapuskan sekarang. Sejujurnya, Song Shiking senang di hatinya, siapa yang tidak ingin melihat seorang pria membela dirinya sebagai seorang wanita. Tapi bagaimana jika pria yang membela dirinya adalah pria dari sahabatnya? Hati Song Shiking sangat terjerat dan kontradiktif. Dia menemukan bahwa setelah melalui kejadian itu, dia telah mengembangkan beberapa emosi lain terhadap Stephen, dan dia berpikir bahwa emosi ini akan memudar seiring waktu, tetapi dia tidak menyangka akan memudar hari ini. Setelah Wan Stephen mengucapkan kata-kata itu, emosi ini menjadi lebih kuat. Nyatanya, saat dia mengobrol dengan Stephen barusan, jantungnya berdetak sangat kencang, tapi dia tidak menunjukkannya. Hei, Song Shiking menghela nafas, berbalik dan berjalan kembali ke klubnya. Di sisi lain, sebuah hotel di kota Xiahai. Duduk di ruang tamu, Zhao Meng melihat arlojinya berkali-kali. Saat itu sudah pukul 11:30 malam, dan Stephen belum kembali. Zhao Meng sedikit tersesat, dia memikirkan wanita mempesona yang dia lihat di kaca spion ketika dia dan Stephen berpisah. Untuk orang seperti dia, benar-benar tidak ada kekurangan wanita di sekitarnya. Zhao Meng, bukankah itu hanya kekacauan mabuk? Sebelum kekacauan selesai, kamu memperlakukannya seperti pacarmu. Ini sangat murah, aku tidak bisa lakukan ini lagi di masa depan.
Zhao Meng menghela nafas, lalu berdiri dan berjalan ke kamarnya. Sekitar setengah jam kemudian, Stephen membuka pintu dan masuk ke kamar. Ini kamar presiden. Zhao Meng punya kamar sendiri, begitu juga dia. Melihat pintu kamar Zhao Meng ditutup, Stephen merasa sedikit terkejut, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, dan kembali ke kamarnya. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Bab 2132. Keesokan harinya, Stephen membawa Zhao Meng ke cabang grup Lin. Setelah bertemu dengan manajemen senior perusahaan di cabang tersebut, Stephen pergi menemui beberapa temannya di kota Xiahai. Makan. Pada pukul 3 sore, Stephen dan Zhao Meng pergi ke bandara bersama. Sebuah pesawat besar telah lama menunggu di bandara. Apakah ada sesuatu dalam pikiranmu? Mengapa kamu tidak banyak bicara sepanjang hari? Stephen dan Zhao Meng berdiri di samping mobil dan bertanya dengan curiga. Tidak, bagaimana saya bisa memikirkan sesuatu, bos? Ingatlah untuk menjaga diri Anda dengan baik dalam perjalanan bisnis ini, kata Zhao Meng sambil tersenyum. Apakah benar-benar tidak ada yang ada dalam pikiranmu? Stephen bertanya dengan cemberut. Dia selalu merasa bahwa Zhao Meng hari ini agak berbeda dari Zhao Meng sebelumnya. Gadis-gadis kecil yang sedang jatuh cinta, meskipun yang sekarang juga dapat berbicara, tetapi mereka mengucapkan kata-kata yang sangat biasa, dan mereka tidak bertingkah seperti bayi, apalagi melakukan tindakan intim. Tidak, Zhao Meng menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku pergi. Stephen tidak bertanya terlalu banyak, karena pikiran perempuan seringkali lebih rumit daripada laki-laki, dan tidak masuk akal untuk bertanya terlalu banyak. Setelah itu, Stephen naik pesawat dan terbang ke luar negeri, sementara Zhao Meng naik pesawat sipil dan terbang ke ibu kota Kekaisaran. Setelah beberapa jam penerbangan, pesawat Stephen mendarat di bandara di ibu kota negara cekungan kaki. Setelah itu, Yoshino Hidesi menaiki pesawat Stephen dan terbang ke Morambik bersama Stephen. Morambik, sebuah negara kepulauan Mediterania, tempat markas besar Illuminati berada. Hari ini tanggal 30 April dan besok Majelis Umum Illuminati akan mengadakan pertemuan tahunan Illuminati di awal tahun. Ada banyak peserta dalam pertemuan itu. Para presiden cabang Illuminati dari semua benua, serta anggota Majelis Umum Illuminati, semua datang ke pertemuan itu. Isi pertemuan itu sangat sederhana. Itu untuk membahas situasi internasional tahun ini dan merumuskan beberapa rencana pembangunan masa depan. Pertemuan awal tahun dan pertemuan akhir tahun adalah dua pertemuan terpenting Illuminati. Secara umum kedua pertemuan ini diadakan sepanjang tahun. Stephen meninggalkan Longguo kali ini hanya untuk menghadiri pertemuan ini. Jika beberapa bulan yang lalu, arti pertemuan ini bagi Stephen akan sama. Tapi pertemuan itu berarti sesuatu yang lain baginya sekarang karena dia tahu Illuminati mungkin ada hubungannya dengan Protean. Kali ini dia datang ke markas Illuminati, dia akan melakukan 3 hal. Pertama, temukan stalaktit yang dicuri. Kedua, cari tahu apa hubungan Illuminati dengan Protoss. Ketiga, cari tahu hubungan antara Illuminati dan Dark Web. Hal pertama adalah stalaktit diambil setelah diproduksi. Stephen telah mengidentifikasi kandidat pertama, dan orang ini adalah Illuminati, karena dalam tebakannya, Illuminati ada hubungannya dengan Protoss. Dan Protoss tahu bagaimana menggunakan mata air es yang sangat dingin, sehingga Illuminati memiliki motivasi dan kemampuan untuk merebut stalaktit. Hal kedua adalah Stephen hanya tahu bahwa Illuminati terkait dengan Protoss sampai sekarang, tetapi apa hubungan spesifik di antara mereka? Apa hubungan pendeta lah dengan itu? Hal ketiga adalah bahwa sebelum insiden Xiaoling, Stephen sebenarnya tidak terlalu memikirkan web gelap, tetapi setelah Xiaoling ketika dia dilelang oleh orang-orang dari jaring gelap, Stephen melihat terlalu banyak tindakan tidak manusiawi di jaring gelap dengan matanya sendiri. Selain itu, jaring gelap meretas begitu banyak uang, jadi Stephen memutuskan untuk membasmi jaring gelap dari dunia ini dan jaring gelap itu tersembunyi sangat dalam,
dan dia sudah lama dilacak tetapi belum menemukan petunjuk apapun, jadi dia hanya bisa berharap menemukan terobosan dari Illuminati. Ketiga hal ini semuanya memiliki kesulitan dan bahaya tertentu, jadi Stephen sangat berhati-hati ketika dia pergi ke Morambik kali ini, dan menurut dugaan Stephen, Illuminati mungkin sudah tahu bahwa dia berhubungan dengan para Titan. Bagaimanapun, kerangka itu berasal dari para Titan, dan dia membawa kerangka itu ke dalam naga. Hal ini tidak dapat disembunyikan dari Illuminati. Terkait krisis kunjungan ke markas Illuminati ini niscaya akan menjadi jauh lebih besar. Di pesawat, Stephen duduk berdampingan dengan Yoshino Hidesi. Hideshi Yoshino kini telah menjadi anggota Majelis Umum Illuminati, tetapi Hideshi Yoshino tidak memiliki kehidupan yang mudah akhir-akhir ini. Kecepatan pengembangan grup kedelai sangat buruk. Bahkan jika saya menjadi anggota Majelis Umum Illuminati, saya tetap tidak dapat menahan perkembangan grup kedelai. Mereka telah mencapai kemitraan strategis yang komprehensif dengan pohon kehidupan, dan bahkan dengan ruang penelitian umum yang berspesialisasi dalam penelitian jus buah baru. Pria Takenori Akagi itu, dengan dukungan pohon kehidupan, benar-benar mengabaikanku. Hideshi Yoshino berkata dengan marah. Grup penggergaji. Sosok Koizumi kembali muncul di benak Stephen. Perasaan keberadaan wanita ini sangat rendah, tetapi dia selalu bersikeras untuk mengirimkan informasi tentang grup Sawyer ke grup Lin, yang dianggap sebagai paku tajam untuk ditanam Stephen di negara Baskom kaki. Kapan grup Sawyer dan pohon kehidupan bersatu? Stephen bertanya. Mengenai hal ini, saya awalnya berpikir bahwa ketika pohon kehidupan berkembang secara global dia bekerja sama dengan pohon kehidupan, tetapi melalui beberapa pertunjukan mereka kemudian, saya menemukan bahwa pohon kehidupan sangat mungkin bekerja sama dengan Su. Lama sekali. Grup Asia telah bekerja sama, kata Hideshi Yoshino dengan serius. Dahulu kala, murid Stephen sedikit menyusut. Saya meminta seseorang melakukan penyelidikan jangka panjang dan memperoleh beberapa bukti, dan saya membawanya keluar untuk Anda lihat, kata Yoshino Hideshi, mengeluarkan dokumen dari tas di sebelahnya dan menyerahkannya kepada Stephen. Stephen mengambil dokumen itu dan membacanya. Dokumen tersebut mencatat beberapa detail kerjasama antara Sawyer Group dan Tree of Life. Setelah membaca hal-hal ini, wajah Stephen menunjukkan kegembiraan. Bab 2133. Bagi Stephen, selalu menjadi misteri siapa puncak sebenarnya dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan hari ini adalah perusahaan multinasional besar, ada ketua, dewan direksi, manajer umum regional, dan berbagai karakter di perusahaan ini, tetapi Stephen tahu bahwa yang disebut ketua dewan direksi adalah semua orang yang membawa pohon kehidupan ke meja. Dalam kegelapan, pohon kehidupan juga memiliki sekumpulan orang. Kumpulan orang ini adalah inti sebenarnya dari pohon kehidupan. Mereka menjalani seluruh sejarah perkembangan pohon kehidupan hidup, selangkah demi selangkah. Kembangkan jaringan buah secara bertahap menjadi seperti sekarang. Siapa sekelompok orang ini? Ini selalu menjadi pertanyaan yang mengganggu Stephen. Jika orang-orang ini dapat ditemukan, itu akan menjadi masalah yang sangat sederhana bagi Stephen untuk menghancurkan pohon kehidupan. Dia hanya perlu membunuh orang-orang ini satu persatu, dan pohon kehidupan akan segera hancur setelah kehilangan tingkat tinggi. Bawahan Stephen sendiri, termasuk jaringan intelijen klan naga, telah melacak orang-orang ini selama beberapa tahun terakhir, tetapi mereka tidak tahu sampai sekarang. Tapi sekarang, Hideshi Yoshino memberi Stephen informasi yang tak terduga. Jika grup Sawyer benar-benar memiliki hubungan dengan pohon kehidupan sebelum pohon kehidupan berkembang dalam skala besar, apakah itu berarti saya dapat menemukan beberapa petunjuk dari grup Sawyer ke pohon kehidupan tingkat tinggi yang sebenarnya? Grup Sawyer juga merupakan raksasa di negara cekungan kaki, jika organisasi semacam itu bekerja sama dengan pohon kehidupan pada tahap awal, kemungkinan besar akan menempati posisi yang relatif tinggi di pohon kehidupan. Stephen melirik Hideshi Yoshino.
Ada kelicikan di mata pengusaha asal negeri kaki lima yang tidak bisa dideteksi orang biasa. Apakah Anda ingin saya bergabung dalam perang Anda dengan grup Sawyer melalui dokumen semacam itu? Stephen bertanya. Kamu sangat pintar. Hideshi Yoshino mengangguk sambil tersenyum, dan berkata tanpa ragu, aku tahu kamu adalah lawan paling gigih dari pohon kehidupan di dunia, jadi jika grup Sawyer benar-benar terkait dengan pohon kehidupan, atau organisasi buah, bagi Anda, grup Sawyer pasti layak untuk diselidiki, dan jika Anda ingin menyelidiki grup Sawyer, cara terbaik adalah mengalahkannya, sehingga Anda tidak dapat melakukan apapun. Blokir penyelidikan intelijen internal grup Sawyer, mungkin Anda dapat menemukan apa yang Anda inginkan, kata Yoshino Hideshi. Stephen melihat dokumen di tangannya. Meskipun dokumen itu mengungkapkan beberapa informasi, kekuatan meyakinkan dari informasi itu sangat terbatas. Dia hanya memberikan kemungkinan. Jika Stephen ingin benar-benar mengkonfirmasi keaslian informasi tersebut, dia hanya dapat melakukannya di grup Sawyer. Gali lebih dalam. Jangan khawatir tentang masalah ini. Stephen menyerahkan dokumen itu kepada Hideshi Yoshino. Melihat Stephen tidak tergoda, Hideshi Yoshino merasa sedikit menyesal, tetapi dia tidak menunjukkan sesuatu yang tidak biasa di wajahnya, dan menyimpan dokumen itu setelah dia membawanya. Aku akan menunggumu datang kepadaku kapan saja. Hideshi Yoshino berkata sambil tersenyum. Stephen tersenyum dan berkata, Tuan Yoshino, meskipun saya sudah menjadi Presiden Illuminati Cabang Asia, saya masih tidak tahu banyak tentang Illuminati. Saya ingin tahu apakah saya dapat meminta saran dari Anda tentang itu. Jika saya tahu, saya akan tahu segalanya, Lin Sang, kata Yoshino Hideshi. Mengapa ada Illuminati? Stephen bertanya. Bukankah pertanyaan ini sudah lama diucapkan? Lebih dari 1000 tahun yang lalu, banyak orang jenius berkumpul bersama. Mereka ingin menjaga stabilitas dan kedamaian dunia ini, maka mereka menciptakan Illuminati yang tersembunyi di dunia. Setelah tirai, dia menggunakan caranya sendiri untuk mempengaruhi jalannya dunia, kata Hideshi Yoshino. Pasti ada alasannya kan? Kenapa para jenius ini berkumpul? Tidak mungkin hari ini aku tiba-tiba memanggilmu dan tokoh-tokoh besar lainnya dari beberapa benua, memberitahu mereka bahwa aku ingin membentuk sebuah organisasi, lalu semua orang akan datang. Sudah, Stephen berkata. Kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Hideshi Yoshino mengerutkan kening dan menggaruk kepalanya. Kesempatan apa, atau hal apa yang menyatukan para jenius itu, dan kemudian menciptakan Illuminati, dan bagaimana Illuminati berjalan di garis depan dunia ini selangkah demi selangkah? Stephen bertanya. Aku tidak yakin tentang ini. Aku sudah membaca buku terkait, tapi tidak ada jawaban atas pertanyaanmu di buku. Mungkin itu benar-benar ide dadakan dari para jenius saat itu, kata Hideshi Yoshino. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana Illuminati memimpin dunia? Apakah itu sekadar merekrut talenta dari berbagai bidang untuk melayani Illuminati? Tanya Stephen. Seharusnya seperti ini. Anda harus tahu bahwa akan membutuhkan waktu lama untuk beberapa hasil ilmiah yang telah kami pelajari untuk diterapkan pada kehidupan masyarakat. Jadi ketika kami memiliki beberapa hasil ilmiah, kami akan menerapkannya terlebih dahulu di dalam Illuminati. Ketika teknologi tradisional tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan perkembangan dunia, kami akan merilis beberapa cara teknis, dan kami akan menggunakan beberapa perusahaan untuk mengoperasikan teknologi ini, mendapat untung darinya, dan kemudian terus melakukan penelitian yang lebih dalam, dan melanjutkan dengan cara ini. Dan pada akhirnya teknologi yang dikuasai Illuminati lebih maju puluhan tahun dari dunia luar. Kata Hideshi Yoshino. Bab 2134. Lalu apakah ada teknologi di Illuminati yang ratusan tahun, atau bahkan ratusan tahun, di depan dunia ini? Artinya, menurut hukum normal dunia luar, mungkin butuh ratusan tahun untuk mengembangkannya. Jenis teknologi, kata Stephen. Ya, Hideshi Yoshino mengangguk. Ada apa?
Stephen bertanya. Inti dari prisma cahaya, penghalang ke langit. Hideshi Yoshino berkata dengan serius. Inti dari prisma cahaya, penghalang ke langit. Bagaimana Anda mengatakannya? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak mudah. Inti dari prisma cahaya dan penghalang yang menjulang tinggi ada di Morambik ratusan tahun yang lalu, tetapi jika dipikir-pikir ratusan tahun yang lalu, pesawat dan tank baru saja muncul di dunia luar. Hingga saat ini, dunia luar tidak ada yang mirip dengan inti prisma cahaya dan penghalang yang menjulang tinggi di dunia, jadi ini membuktikan bahwa dua hal ini mungkin telah mendahului dunia selama ratusan tahun, kata Yoshino Hideshi. Siapa yang membuatnya? Stephen bertanya. Dikirim dari surga, kata Hideshi Yoshino. Dikirim dari surga. Stephen memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan itu adalah pertama kalinya dia mendengar gelar ini. Ya, orang yang membuat hal-hal ini disebut anugerah. Saya tidak tahu ada orang seperti itu sampai saya bergabung dengan majelis umum. Identitasnya adalah rahasia Illuminati, dan hanya majelis umum Illuminati yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Tetapi itu akan selalu menjadi masalah waktu sebelum Anda bergabung, jadi tidak masalah jika saya memberitahu Anda terlebih dahulu, kata Hideshi Yoshino. Siapa yang diutus Tuhan? Stephen bertanya. Aku juga tidak tahu. Dikatakan bahwa dia adalah seorang ilmuwan yang sangat misterius dan berbakat. Setelah bergabung dengan Illuminati, orang ini mulai mengabdikan dirinya untuk penelitian dan pengembangan penghalang yang menjulang tinggi dan inti prisma cahaya, dan akhirnya menghabiskan beberapa dekade untuk meneliti dua hal ini. Kedua hal ini menjadi harta Illuminati segera setelah mereka keluar. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Bintang dan Garis berpikir untuk menukar harga yang tak terbayangkan dengan teknologi inti dari kedua hal ini, yang tidak cukup untuk diakui oleh Illuminati. Ditolak, sampai sekarang, teknologi inti dari dua hal ini masih disegel di ruang referensi di lantai atas Bright Tower, kata Yoshino Hideshi. Tidak, jika kedua hal ini sangat kuat, mengapa kamu tidak menghasilkan lebih banyak? Stephen bertanya dengan curiga. Konon lebih dari 90% cadangan Illuminati dihabiskan untuk pembuatan dua benda ini. Anda harus tahu bahwa cadangan Illuminati sangat besar, pastinya tidak kurang dari cadangan perbendaharaan suatu negara, dan pembuatan perumahan bahan tertentu dari inti prismatik dikatakan hilang di dunia ini, jadi bahkan jika Anda punya uang sekarang, Anda tidak dapat membuat inti prismatik kedua. Tanpa inti prismatik, penghalang yang menentang langit secara alami tidak akan dapat beroperasi. Yoshino Hideshi menjelaskan jalan. Dimengerti. Stephen mengangguk. Sebenarnya, ada legenda tentang dua hal ini di Illuminati, karena dua hal ini terlalu melampaui teknologi modern. Beberapa orang mengatakan bahwa dua hal ini bukanlah teknologi bumi, tetapi berasal dari alien dan utusan Tuhan. Mungkin itu alien, tapi menurut saya legenda ini tidak terlalu bisa diandalkan. Tidak ada alien di dunia ini. Saya memeriksa database setelah saya menjadi anggota majelis umum. 80% dari apa yang disebut insiden UFO di seluruh dunia palsu. Ya, 20% lainnya hampir semua penglihatan dibentuk oleh faktor cuaca, kata Hideshi Yoshino. Benar-benar ada alien di dunia ini, dan ada lebih dari satu, gumam Stephen di dalam hatinya, tetapi berkata, menurutku tidak ada alien di dunia ini. Aku melihat tubuh yang hidup. Memang, titik. Hideshi Yoshino mengangguk. Ngomong-ngomong, Tuan Yoshino, pernahkah Anda mendengar tentang pelelangan Protos? Tanya Stephen. Lelang Protos. Hideshi Yoshino sedikit mengernyit, dan berkata, saya tahu lelang ini adalah lelang di pasar tingkat tinggi web gelap. Saya telah mendengar tentang prestasi Anda di lelang ini. Satu kali Anda telah menghabiskan miliaran dolar, dan Anda dikenal sebagai pahlawan terkuat dalam sejarah web gelap. Saya mendengar orang mengatakan bahwa Anda melepaskan semua orang yang Anda beli. Apakah itu benar? Ya. Stephen mengangguk. Titik. Hei, aku tidak menyangka kamu memiliki hati yang begitu lurus.
Aku sudah tahu tentang web gelap sejak lama, dan aku telah melihat perdagangan manusia di dalamnya, tapi aku tidak bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Kamu sangat mengagumkan, Lin Sang, kata Yoshino Hideshi dengan serius. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang web gelap? Stephen bertanya. Saya tidak tahu sebanyak Anda. Organisasi ini terlalu gelap. Saya tidak berani mempelajarinya lebih lanjut. Saya hanya naik dan membeli beberapa barang saat saya membutuhkannya. Hideshi Yoshino menggelengkan kepalanya. Oh. Stephen mengangguk tanpa berkata apa-apa. Saat ini, pengumuman terdengar di kabin. Kami telah tiba di Morambik, siap untuk mulai mendarat. Bab 2135. Pesawat yang membawa Stephen dan Yoshino Hideshi mendarat di Bandara Morambik. Tempat yang pernah dikunjungi Stephen ini penuh dengan musim semi. Stephen dan Yoshino Hideshi berjalan keluar bandara, masih ada Rolls-Royce yang diparkir di pinggir jalan di luar bandara, dan Rolls-Royce tersebut masih memiliki lambang Illuminati di pintunya. Lingkaran dengan segitiga di dalam dan mata di dalam segitiga. Mata ini disebut mata cahaya, dan dikatakan dapat melihat melalui semua kegelapan di dunia. Stephen melihat ke kejauhan, dan ada garis samar kastil di kejauhan. Itu adalah Beverly Manor, tempat markas Illuminati berada, dan juga merupakan tempat yang dilindungi oleh penghalang yang menjulang tinggi. Mobil melaju jauh ke arah Beverly Manor. Masih sama seperti sebelumnya, mobil berhenti saat tiba di pintu masuk Beverly Manor. Stephen dan Yoshino Hideshi berjalan maju, dan segera bertemu dengan beberapa orang berjas, yang menghalangi jalan mereka. Keluarkan surat undanganmu, kata salah satu dari mereka. Yoshino Hideshi dan Stephen mengeluarkan surat undangan untuk diperiksa pihak lain pada saat yang sama. Setelah pihak lain memastikan bahwa surat undangan itu asli dan valid, Stephen dan Yoshino Hideshi terus bergerak maju. Setelah berjalan lebih dari 10 meter, perasaan yang akrab keluar. Sepertinya ada dinding lunak yang menghalangi Stephen. Stephen tahu bahwa saat ini, dia telah menyentuh penghalang Qingtian. Pada saat ini, detak jantung Stephen sedikit meningkat, karena Sky Up Barrier adalah medan gaya pertahanan, dan dia memiliki tingkat kematian tertentu. Sebelum Stephen, dia tidak takut dengan Sky Up Barrier, karena tubuhnya sangat kuat, dan dia juga memiliki kerangka dewa. Tetapi jika benda ini benar-benar produk Protoss, maka dia sama sekali tidak percaya diri. Lagi pula, apa yang dihadapi Protoss saat itu adalah tubuh pamungkas para Titan, mereka yang mempertahankan langit dengan penghalang. Itu juga orang-orang ini. Saat ini, dia sama sekali tidak ada bandingannya dengan para Titan yang berada di tubuh pamungkas. Begitu penghalang Qingtian mengenalinya sebagai Titan, dia akan tamat. Stephen bertaruh bahwa penghalang yang menjulang tinggi ini tidak akan menyakitinya. Saat Stephen terus berjalan ke depan, tekanan di sekelilingnya mulai meningkat. Namun, Stephen akhirnya melewati penghalang Qingtian tanpa terluka. Pemandangan di depannya berubah, dan rumah-rumah penuh cita rasa modern muncul di hadapannya. Stephen menghela nafas lega, sepertinya penghalang Qingtian tidak mengenali sisa-sisa Titan di tubuhnya. Setelah itu, lempengan batu di bawah kaki Stephen dan Yoshino Hideshi perlahan terangkat. Stephen ingat bahwa teknologi ini disebut aplikasi miniatur teknologi levitasi magnetik yang sangat mengagumkan. Karena ini bukan pertama kalinya mengendarai benda ini, Stephen dengan mudah mengendalikan batu tulis, lalu terbang bersama Yoshino Hideshi. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di depan menara cahaya bersama. Stephen melompat dari lempengan batu dan melihat ke kejauhan. Masih ada jembatan di depan, dan pintu masuk Bright Tower ada di seberang jembatan. Stephen dan Yoshino Hideshi baru saja berjalan melintasi jembatan dan akhirnya tiba di pintu masuk. Beberapa robot berseragam muncul di depan Stephen. Melihat robot-robot ini, Stephen memikirkan robot palsu bernama Alice tanpa alasan. Sejak berpisah dari Alice, dia sudah lama tidak mendengar kabar dari Alice, dan dia tidak tahu di mana dia sekarang.
Sampai jumpa lagi, Tuan Yoshino, Tuan Lin. Robot Robert, yang telah dilihat Stephen beberapa kali, menyapa mereka dengan senyuman. Tuan Robert, saya sudah lama tidak melihat Anda benar-benar tidak berubah sama sekali. Kata Stephen sambil tersenyum. Tuan Lin, kamu benar-benar lucu, Robert tertawa. Ada berapa orang di sini? Hideshi Yoshino bertanya. 16 peserta telah datang, apakah Anda membutuhkan saya untuk memberikan daftar mereka? Robert bertanya. Berikan, kata Yoshino Hideshi. Mereka adalah Tuan Yasuda yang tiba di sini lebih dulu, dan Tuan Button. Robert melaporkan daftar 16 orang yang telah tiba, dan Stephen mendengar banyak nama yang akrab darinya, seperti Yasuda, Button. Yasuda dia adalah pemimpin Yoshino, tetapi setelah dia memberikan Blair tiketnya pada pertemuan terakhir, Yasuda menjadi musuh Yoshino. Dan Barton adalah ayah Joey sebelum Hideshi Yoshino menjadi anggota asosiasi. Barton juga melakukan banyak upaya, dan dia termasuk dalam faksi Stephen dan Yoshino Hideshi. Ada cukup banyak orang di sini, Lin Sang, ayo pergi, kata Hideshi Yoshino. Bab 2136. Stephen mengangguk, dan berjalan ke Bright Tower bersama Yoshino Hideshi. Sama seperti terakhir kali, keduanya naik lift, tapi kali ini Stephen tinggal di tempat yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Stephen memperkirakan bahwa ini ada hubungannya dengan identitasnya sebagai Santo Pelindung. Stephen sekarang bukan hanya Presiden Illuminati Cabang Asia, tetapi juga Santo Pelindung Illuminati. Dia perlu membantu Illuminati menyelesaikan beberapa masalah ketika Illuminati membutuhkannya, jadi levelnya sendiri di Illuminati juga lebih tinggi daripada cabang biasa. Presiden harus tinggi. Setelah mencapai lantai tertentu, lift berhenti. Tuan Yoshino, saya akan kembali ke kamar saya untuk beristirahat, dan sampai jumpa saat makan malam, kata Stephen. Oke, Lin Sang. Hideshi Yoshino mengangguk, mengucapkan selamat tinggal pada Stephen. Setelah itu, Stephen turun dari lift dan mengikuti instruksi ke kamarnya. Tidak lama kemudian, Stephen datang ke pintu kamarnya. Dia mendorong pintu dengan tangannya, dan pintu terbuka secara otomatis. Stephen masuk ke pintu, dan kemudian melihat seseorang berdiri tidak jauh dari sana. Ketika Stephen melihat orang ini, dia tertegun. Dia tahu bahwa akan ada robot di setiap kamar, tetapi dia tidak menyangka robotnya adalah dia. Alice, kenapa kamu kembali? Stephen bertanya dengan curiga. Yang berdiri di depannya saat ini tidak lain adalah Alice yang menyamar sebagai robot saat dia datang terakhir kali. Hai Tuan, nama saya Alice, dan saya kepala pelayan eksklusif Anda. Selama pertemuan, saya akan bertanggung jawab atas semua kebutuhan dasar Anda. Otoritas saya adalah B-level, dan saya dapat membawa Anda paling banyak ke lantai 60. Alice tersenyum berkata, sepertinya belum mendengar pertanyaan Stephen. Stephen bergegas ke Alice dan memandangnya dari atas ke bawah. Kepala pelayan robot di depannya terlihat persis seperti Alice, dan memiliki suara yang persis sama. Stephen membunyikan adegan ketika dia dan Alice bertemu untuk pertama kalinya, dan Alice sepertinya mengucapkan kata-kata ini pada saat itu. Salah. Stephen tiba-tiba mendapat inspirasi. Pada saat itu, Alice sepertinya mengatakan bahwa dia memiliki otoritas tingkat A dan dapat membawanya ke lantai 88. Sekarang orang yang persis seperti Alice ini memiliki tingkat B otoritas bawa diri Anda ke lantai 60. Otoritas ini satu tingkat lebih kecil dari sebelumnya. Alice, apakah kamu orang sungguhan atau robot? Stephen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku robot, Tuan, kata Alice sambil tersenyum. Robot. Stephen mengerutkan kening, dan dia meraih tangan Alice. Tangan Alice hangat, dan kulitnya sangat lembut. Berhenti bercanda, bagaimana kamu bisa menjadi robot? Apakah kamu akan berpura-pura menjadi robot seperti terakhir kali, dan kemudian dengan sengaja membodohiku? Stephen bertanya sambil tersenyum. Alice masih memiliki senyum di wajahnya, dan dia berkata, Tuan,
program kami tidak bisa berbohong, jadi semua yang saya katakan adalah benar. Petik 2. Stephen mengerutkan kening, dan dia mendongak dengan tak percaya. Dia mencubit wajah Alice dengan tangannya. Daging di wajahnya juga sangat lembut saat dicubit, tapi Alice masih tidak bereaksi terlalu banyak, dan dia selalu tersenyum di wajahnya. Stephen menurunkan tangannya dan akhirnya meletakkannya di dada Alice. Jika kamu terus berpura-pura padaku, aku tidak akan sopan. Stephen menatap wajah Alice dan berkata. Alice masih terus tersenyum, dan bahkan tidak bisa melihat emosi lainnya. Jika perlu, aku bisa melepas pakaiannya, agar tidak mempengaruhi perasaan tangan, kata Alice. Kalau begitu lepaskan. Stephen menarik tangannya, melipat tangannya dan berkata. Menurut pendapatnya, Alice ini pasti berpura-pura menjadi orang sungguhan, meskipun dia tidak tahu alasan dia berpura-pura, selama dia adalah orang yang nyata, bahkan jika dia berani melepas pakaiannya, pasti akan ada beberapa emosi lain di wajahnya. Mengikuti perintah Stephen, Alice meraih ke belakangnya dan membuka resleting pakaian pelayan itu. Setelah itu, pakaian pelayan di tubuh Alice langsung jatuh ke tanah, menampakkan tubuh Alice. Alice mengenakan celana dalam suspender, terlihat sangat seksi. Tapi fokus Stephen bukan di sini, dia masih menatap wajah Alice, mencoba melihat petunjuk dari wajah Alice. Pada saat ini, Alice mengangkat tangannya ke tengah dadanya dan menekan tombol di atasnya. Dengan sekali klik, celana dalam langsung terbuka dari posisi tengah. Tubuh Alice diekspos di depan Stephen. Stephen tercengang, karena Alice tidak memiliki emosi lain di wajahnya dari awal hingga akhir, hanya sedikit senyuman. Adegan ini akhirnya membuat Stephen menyadari keanehan tersebut, dan dia buru-buru meminta Alice untuk mengenakan pakaiannya. Setelah Alice berpakaian, Stephen meraih tangan Alice dan meremasnya dengan keras. Tulang Alice sangat keras, dan setelah Stephen sengaja meremasnya dengan keras, tidak ada rasa sakit di wajah Alice. Pukul aku, kata Stephen. Permisi, berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan? Alice bertanya. Kekuatan penuh, kata Stephen. Oke, kami bersiap untuk menyerang. 3, 2, 1. Petik 2. Saat hitungan mundur berakhir, Alice langsung meninju Stephen. Stephen juga mengangkat tangannya dan membanting tinju Alice. Ledakan. Setelah suara teredam yang tajam, tubuh Alice mundur beberapa langkah tak terkendali. Mendengar suara teredam, Stephen akhirnya memastikan bahwa Alice di depannya benar-benar robot. Bab 2137. Lucu sekali, jika kamu tidak bisa menangkap seseorang, buat saja robot seperti dia. Stephen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Ketika dia meninggalkan Illuminati terakhir kali, Alice masih menjadi buronan Illuminati. Sekarang setelah sekian lama berlalu, robot persis seperti Alice muncul di Illuminati. Menurut pendapat Stephen, ini pasti alasan mengapa Illuminati tidak bisa menangkapnya Alice yang membuat robot seperti Alice untuk melampiaskan amarahnya. Stephen memandangi robot itu dengan penuh minat, dia tidak tahu banyak tentang Alice, jadi dia tidak dapat menemukan beberapa detail yang berbeda dari Alice di robot ini. Setelah melihatnya sebentar, Stephen kehilangan minat, berjalan ke ruang tamu dan duduk di sofa. Tidak lama setelah duduk, bel pintu berbunyi. Tuan Button datang menemui Anda, kata Alice. Buka pintunya, kata Stephen. Ya, pintunya terbuka, kata Alice. Mengikuti kata-kata Alice, terdengar suara bantingan di pintu. Setelah itu, Barton masuk dari pintu. Tuan Button. Stephen berdiri dan menyapa Button, bukan hanya karena Button adalah wakil presiden, tetapi juga karena Button adalah ayah dari saudara laki-lakinya yang baik, Joey. Yah, Stephen, lama tidak bertemu. Button berjalan ke arah Stephen dan berjabat tangan dengan Stephen. Tuan Button, Illuminati sangat menarik. Mereka bahkan membuat robot seperti Alice. Stephen menunjuk ke Alice di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum. Button memandang Alice dengan wajah serius, lalu berkata kepada Stephen, ini Alice.
Petik 2. Apa? Stephen tertegun sejenak, dan bertanya, bagaimana mungkin? Aku baru saja mencobanya, dan ini jelas robot. Petik 2. Dia adalah robot buatan yang didasarkan pada tubuh Alice, kata Barton. Mendengar ini, Stephen langsung mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Stephen bertanya. Alice telah diburu oleh Illuminati sejak dia pergi dari sini, dan kemudian ditangkap oleh Illuminati. Untuk menghukum Alice, Illuminati langsung membuatnya menjadi robot buatan manusia, kata Barton. Transformasi tubuh yang hidup, Stephen bertanya dengan suara yang dalam. Yah, dia sekarang setengah manusia, setengah robot, kesadaran aslinya telah terhapus, dan otaknya dikendalikan oleh dalang robot, kata Barton. Bagaimana mungkin Illuminati melakukan hal seperti itu? Terlalu kejam untuk secara langsung mengubah tubuh yang hidup menjadi robot. Stephen berkata dengan cemberut. Anda harus tahu bahwa Illuminati telah ada selama bertahun-tahun, bersembunyi di balik tirai dunia untuk menguasai seluruh dunia, tidak hanya mengandalkan uang dan kekuatan teknologi di tangan. Mereka, Illuminati juga memiliki cara yang jauh lebih dingin berdarah dari organisasi atau individu manapun menurut kode etik. Setiap orang atau organisasi yang melanggar Illuminati harus membayar harga, dan di antara biaya ini, kematian adalah harga yang sangat ringan, kata Barton. Bukankah Alice milikmu? Mengapa kamu tidak melindunginya? Tanya Stephen. Setelah pergi dari sini, Alice kehilangan kontak denganku. Dia seharusnya menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari pengaruhku. Aku menganggap dia memiliki pujian, jadi aku tidak meminta siapapun untuk menemukannya. Aku tidak menyangka dia ditemukan oleh Illuminati, dan pada saat saya mendengar berita itu, dia telah dikirim ke pabrik transformasi majelis umum, dan sudah terlambat, kata Barton. Apa-apaan ini? Stephen tidak bisa menahan kutukan. Meskipun dia dan Alice tidak memiliki hubungan yang dalam, mereka dulu berada di depan yang sama. Sekarang kurang dari setahun telah berlalu, dan Alice telah berubah dari orang yang hidup berubah menjadi robot, yang membuat Stephen sangat kesal. Ini adalah prinsip Illuminati. Siapapun yang melanggar Illuminati akan dihukum meskipun mereka jauh. Alice adalah masa lalu. Perlakukan saja dia seperti robot biasa, kata Barton. Baik, Stephen mengangguk. Dengan persahabatannya dengan Alice, dia tidak ingin marah karena dia di sini. Meskipun dia memiliki banyak ketidakpuasan di hatinya, ini jelas bukan waktunya untuk membuka ruang bawah tanah. Itu yang paling penting adalah menyelesaikan tujuan dengan sepenuh hati, adapun kebencian Alice, itu hanya bisa dilihat di masa depan. Presiden menempatkan Alice di sini dengan maksud untuk memperingatkan Anda. Pertemuan beberapa hari ini. Anda sebaiknya jujur, kata Barton. Peringatkan saya. Stephen mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa Anda memperingatkan saya? Petik 2. Saya tidak tahu. Presiden berpikir jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Jika bukan untuk memperingatkan Anda, mengapa dia memperingatkan kamu? Mengenai menempatkan Alice di sini bersamamu, aku juga membuat tebakan berdasarkan ini, kata Barton. Oh. Stephen mengangguk, seolah memikirkan sesuatu. Duduklah, jangan berdiri sepanjang waktu, aku mendengar banyak rumor tentangmu akhir-akhir ini, jadi kebetulan aku mengobrol denganmu, kata Barton. Stephen mengangguk, dan duduk di sofa bersama Barton. Stephen mengobrol sebentar dengan Barton tentang beberapa hal yang dia temui di Longguo. Bab 2138. Penampilanmu benar-benar mengejutkanku. Walaupun aku merasa prestasimu di masa depan pasti luar biasa ketika aku direkrut terakhir kali, aku tidak pernah menyangka kamu bisa melakukan apa yang kamu lakukan sekarang. Jika Joey dapat memiliki setengah dari dirimu, tidak, jika saya memiliki sepertiga dari kemampuan Anda, maka saya dapat pensiun dengan tenang, kata Barton dengan emosi. Kegembiraan juga tidak buruk. Kudengar dia telah membuka lebih dari 10 klub malam skala besar di Longguo, yang masing-masing adalah salah satu yang terbaik di daerah setempat.
Mungkin Joey akan menjadi pemimpin industri hiburan Longguo di masa depan. Stephen berkata sambil tersenyum. Jadi bagaimana jika kamu menjadi bos dari Dragon Kingdom Entertainment? Penghasilan tahunan bahkan tidak sebanyak bunga tahunanku. Lagi pula, itu masih bitah, Barton menggelengkan kepalanya. Saya pikir seseorang tidak bisa dinilai hanya dari penghasilannya. Selama dia bekerja keras di bidangnya sendiri dan telah mencapai hasil, orang ini luar biasa, kata Stephen. Hei, jangan bicarakan ini. Aku datang kepadamu kali ini. Sebenarnya, masih ada yang ingin kuberitahukan padamu. Aku berencana untuk mempromosikan teknologi aplikasi miniatur levitasi magnetik ke dunia luar pada pertemuan tahun ini. Teknologi ini sudah sangat dewasa, tetapi dunia luar masih dalam tahap awal penelitian, jadi ingatlah untuk memilihnya ketika saatnya tiba. Kata Barton. Tidak masalah. Stephen mengangguk. Ada beberapa proposal lain, ada yang harus disetujui dan ada yang harus ditentang. Biar saya ceritakan di sini, kata Barton. Stephen mengangguk dan mendengarkan Barton dengan sabar. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Barton, Stephen akhirnya mengerti bahwa pertemuan di awal tahun ini bukan hanya pertemuan sederhana, tetapi juga melibatkan konflik kepentingan yang sangat besar. Misalnya, Paten mengatakan ingin mempromosikan aplikasi miniaturisasi levitasi magnetik. Jika teknologi ini benar-benar diblokir oleh dunia luar, maka perusahaan teknologi di bawah Paten akan mendapatkan hak pengoperasian teknologi ini, dan sebagian keuntungan diperoleh dari ini. Teknologi akan jatuh ke saku Paten. Demikian pula, ada beberapa teknologi yang tidak berada dalam kendali Barton. Begitu dipromosikan ke dunia luar, Barton tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, jadi Barton akan meminta Stephen untuk memilih menentangnya. Karena tidak lebih dari 3 teknologi yang dapat dibuka blokirnya dalam pertemuan tahunan, maka untuk memastikan bahwa teknologi yang dapat menghasilkan uang sendiri dapat dibuka blokirnya, setiap anggota akan berusaha sebaik mungkin untuk membentuk klik sebanyak mungkin. Pertemuan di awal tahun akan menjadi perang dengan bubuk mesiu yang tak terlihat, dan juga akan menjadi pesta bagi hasil. Pada saat itu, semua proyek kami akan memberi Anda sebagian dari saham, dan Anda juga bisa mendapatkan bagiannya, kata Barton sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Batten. Omong-omong, Tuan Batten, saya punya foto di sini, kata Stephen sambil mengeluarkan foto dari sakunya dan menyerahkannya kepada Batten. Barton mengambil foto. Saya tidak tahu apakah Tuan Batten telah melihat hal-hal di foto itu, tanya Stephen. Batten melihat hal-hal di foto dan mengerutkan kening dan berkata, bukankah ini stalaktit? Ya. Saya ingin bertanya kepada Tuan Batten apakah dia telah melihat hal-hal ini di markas, kata Stephen. Saya belum pernah melihat ini di markas. Saya pernah ke beberapa gua dari dunia luar, tapi saya bisa melihatnya di dalam, kata Barton. Pikirkan baik-baik, apakah kamu sudah melihatnya? Kata Stephen. Batten mengerutkan kening, melihat foto itu untuk waktu yang lama dan berkata, saya belum pernah melihatnya. Petik 2. Oke. Stephen menghela nafas, dan berkata, sayang sekali. Jika kamu menginginkan hal seperti ini, saya bisa membiarkan seseorang menemukan Anda banyak, kata Barton. Tidak perlu. Stephen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu mengambil kembali foto itu. Tuan Batten, ada satu pertanyaan lagi, kata Stephen. Apa masalahnya? Barton bertanya. Apakah kamu tahu tentang web gelap? Stephen bertanya. Murid Barton sedikit menyempit, dan dia berkata, tentu saja aku tahu. Petik 2. Lalu, apakah jaring gelap ada hubungannya dengan Illuminati kita? Tanya Stephen. Barton memandang Stephen dengan emosi yang rumit di matanya. Pada saat ini, Alice tiba-tiba berbicara. Tuan Presiden meminta Anda untuk menemuinya, dan dia berkata bahwa dia memiliki jawaban yang Anda inginkan, kata Alice. Oh, Stephen mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, tampaknya Presiden sudah mengetahui isi obrolan kita.
Petik 2. Di Bright Tower, tidak ada yang tidak diketahui Presiden. Barton berkata. Kalau begitu, aku akan pergi mencari Presiden, kata Stephen, berdiri dari sofa. Nasib, ingat satu kalimat, jangan berdebat dengan Presiden, itu tidak baik untukmu, kata Barton. Yah, aku tahu. Stephen mengangguk, lalu berkata kepada Alice, pimpin jalan. Petik 2. Alice tersenyum tipis dan membawa Stephen keluar ruangan. Melihat bagian belakang kepergian Stephen, Barton berkata pada dirinya sendiri, Tuan Presiden, Stephen akan sangat berarti bagi Illuminati di masa depan, harap lebih toleran. Ruangan itu sunyi, dan tidak ada yang menjawab. Titik. Di sisi lain, Stephen naik lift bersama Alice ke lantai 108. Lantai 108 adalah lantai tempat tinggal Presiden Illuminati, dan juga merupakan lantai tertinggi kedua di seluruh Tower of Light. Lantai 109 di atas adalah inti dari prisma cahaya. Bab 2139. Tuan, ini kantor Presiden. Alice membawa Stephen ke pintu sebuah ruangan dan berkata, Stephen mengangguk, mendorong pintu terbuka dan masuk. Di dalam pintu ada ruang bulat yang sangat besar. Yang mengejutkan Stephen adalah ada rak buku besar di dinding ruang bulat ini, dan ada berbagai buku di rak buku. Su Zhenping, Presiden Illuminati, sedang berdiri di perancah, mencari buku. Duduk dulu, aku akan mencari buku. Su Zhenping bahkan tidak melihat Stephen, dan hanya mencari sesuatu di sana. Stephen menarik kursi dan duduk, lalu melihat sekeliling. Ruang ini memang agak besar, dengan luas minimal 300 meter persegi. Melihat rak buku besar, pikir Stephen. Mata Titan terbuka. Dia ingin melihat apakah ada sesuatu yang tersembunyi di lantai 108. Namun, tepat setelah mata Titan terbuka, wajah Stephen membeku. Awalnya, setelah membuka mata Titan, bahkan dinding di mata Stephen akan menjadi transparan, tetapi kali ini, dinding di sekitarnya tidak berubah sama sekali. Mungkinkah Eye of the Titans miliknya rusak? Stephen dengan cepat menatap Su Zhenping. Tubuh Su Zhenping menjadi sangat transparan di matanya, dan setiap pembuluh darah terlihat jelas. Mata Titan tidak rusak, mengapa tidak bisa melihat melalui dinding ini? Bodoh, apa yang terjadi? Stephen bertanya. Bahan dindingnya mungkin semacam paduan super, jadi tidak mungkin tembus pandang, jawab si idiot. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata para Titan? Stephen bertanya. Tentu saja, untuk mencegah mata para Titan, mantan Protoss merancang banyak bahan yang dapat mencegah mata para Titan untuk melihat, kata si idiot. Yah, meskipun aku tidak bisa melihat apa-apa, ini setidaknya membuktikan bahwa menara cerah mungkin benar-benar terkait dengan Protoss. Kata Stephen. Menemukannya, kata Su Zhenping tiba-tiba. Presiden, buku apa yang ingin kamu baca? Stephen bertanya. Buku Ilahi Mocho. Su Zhenping mengambil buku itu dan berjalan turun dari perancah. Buku Ilahi Mocho. Stephen menunjukkan ekspresi bingung, dia belum pernah mendengar tentang buku ini. Ini adalah buku yang ditulis oleh bangsa Maya. Ini memiliki sejarah bertahun-tahun. Ini mencatat beberapa kiasan dari bangsa Maya. Saya secara khusus meminta para sarjana yang akrab dengan karakter Maya untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Cina, kata Su Zhenping sambil berjalan ke sisi berlawanan dari Stephen. Bisakah kamu menunjukkan kepadaku? Stephen bertanya. Tentu saja. Su Zhenping menyerahkan buku itu kepada Stephen, dan Stephen membuka buku itu dan melihatnya. Tidak ada apapun di buku itu yang membuatnya tertarik, jadi Stephen mengembalikan buku itu ke Su Zhenping. Apakah Presiden suka membaca buku pada hari kerja? Stephen bertanya. Yah, membaca adalah salah satu kesenangan terbesarku. Su Zhenping mengangguk. Saya berbeda dari Anda, Presiden. Saya tidak suka membaca. Saya lebih suka menonton Douyin di waktu luang saya. Saya terutama menyukai seseorang bernama 17 Kalau Si di Douyin. Videonya sangat menarik, kata Stephen dengan senyuman.
Benarkah? Aku akan melihatnya jika ada kesempatan, kata Xu Zhenping. Ngomong-ngomong, Presiden, apakah yang baru saja Anda katakan benar? Anda memiliki semua jawaban yang saya inginkan. Tanya Stephen. Jawaban apa yang kamu inginkan? Tanya Xu Zhenping. Apakah dark web terkait dengan Illuminati? Stephen bertanya terus terang. Ini terkait. Xu Zhenping juga mengangguk terus terang. Ada apa? Stephen bertanya. Afiliasi, kata Xu Zhenping. Afiliasi. Stephen mengangkat alisnya. Ada cahaya di dunia ini dan ada kegelapan. Cahaya akan menghadapi cahaya, tetapi jaring gelap akan berada dalam kegelapan, kata Xu Zhenping. Jadi, dark web dibuat oleh Illuminati. Stephen bertanya. Tidak. Xu Zhenping menggelengkan kepalanya. Tidak. Stephen memandang Xu Zhenping dengan curiga. Tepatnya, itu dibuat oleh ayah angkat saya, kata Xu Zhenping. Mengapa ayah angkatmu membuat organisasi jahat seperti itu? Stephen bertanya dengan cemberut. Karena ayah angkat saya memahami kebenaran bertahun-tahun yang lalu, kata Xu Zhenping. Apa gunanya? Stephen bertanya. Bab 2140. Terang dan kegelapan di dunia ini selalu sama. Berapa banyak cahaya berarti berapa banyak kegelapan yang ada. Ayah angkat saya tidak ingin kegelapan menyebar tanpa henti, jadi dia menciptakan jaring gelap untuk memusatkan kegelapan dunia di jaring gelap. Kata Xu Zhenping. Omong kosong, kata Stephen menghina. Awalnya saya pikir ayah angkat saya main-main, tetapi seiring saya tumbuh dewasa, saya secara bertahap menyadari apa yang dipikirkan ayah angkat saya. Selama ada orang di dunia ini, kejahatan di dunia ini akan selalu ada. Jaring gelap, perdagangan manusia akan tetap ada, dan penjualan barang selundupan juga akan terus dilarang. Munculnya web gelap akan membakukan semua ini. Jika seluruh dunia diibaratkan sebuah rumah, maka Illuminati akan menjadi terang rumah ini, dan jaring gelap akan menjadi terang rumah ini. Jaring adalah saluran pembuangan rumah ini. Ia mengumpulkan semua kejahatan dunia menjadi satu tubuh, dan membuat kejahatan memiliki tempat untuk pergi, sehingga mencegah ruangan dari polusi. Oleh hal-hal kotor, kata Xu Zhenping. Stephen mengerutkan kening, dia secara naluriah menganggap kata-kata Xu Zhenping tidak masuk akal, tetapi dia juga merasa bahwa kata-kata Xu Zhenping masuk akal. Web gelap membakukan semua kejahatan, dan ada jejak untuk diikuti. Ini adalah kebutuhan terbesar untuk keberadaan web gelap, kata Xu Zhenping. Jadi jaring gelap dapat menculik istri dan ibu secara terbuka dan kemudian memberikannya kepada beberapa orang mesum untuk melampiaskan keinginan mereka. Tanya Stephen. Bahkan jika tidak ada jaring gelap, orang yang membutuhkan akan menggunakan metode lain untuk menculik istri dan ibu, dan jika orang-orang ini mencari orang yang mereka butuhkan dengan caranya sendiri, itu dapat menyebabkan konsekuensi yang lebih serius, kejahatan jika tidak ada orang profesional untuk melakukan hal-hal itu, maka para korban mungkin bukan satu-satunya korban, kata Xu Zhenping. Ini pertama kalinya saya mendengar ada kejahatan dan profesional dan tidak profesional. Stephen tidak bisa menahan tawa. Pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa perbedaan terbesar antara profesionalisme dan non-profesionalisme terletak pada pengendalian biaya? Kejahatan profesional dan kejahatan non-profesional sama-sama berlaku, kata Xu Zhenping. Jadi sejak masa ayah angkatmu, kamu telah mengendalikan jaring gelap. Stephen bertanya. Bukan kami, ini ayah angkat saya. Saya tidak pernah ikut campur dalam urusan jaring gelap, kata Xu Zhenping. Bukankah ayah angkatmu sudah meninggal? Stephen bertanya. Namun, aturan yang dia buat tidak akan hilang karena kematiannya. Jaring gelap masih beroperasi sesuai aturan yang dia buat sebelum kematiannya, kata Xu Zhenping. Apakah kamu tidak merasa bahwa kejahatan itu serius? Stephen bertanya. Kurasa tidak, karena semakin besar kejahatannya, semakin besar pahala, kata Xu Zhenping. Stephen tidak bisa menahan tawa, dan berkata,
melihatmu, kamu pasti telah dicuci otak oleh ayah angkatmu. Petik 2. Mungkin. Su Zhenping tersenyum dan berkata, aku juga tahu apa yang terjadi padamu beberapa waktu lalu. Kamu menghabiskan banyak uang di web gelap, jadi Anda mencari-cari informasi di web gelap. Apakah Anda ingin mendapatkan uangnya kembali? Web gelap. Stephen bertanya jalan. Jaring gelap tidak dapat dihancurkan, bahkan jika saya ingin menghancurkan jaring gelap, itu tidak mungkin. Itu tersebar di seluruh dunia, dan memiliki hubungan yang rumit dengan kekuatan yang berbeda di seluruh dunia, sama seperti itu telah menyebar. Sama seperti sel kanker, tidak ada yang benar-benar dapat membunuhnya. Bahkan jika mereka musnah dalam waktu singkat, seseorang akan membangun kembali jaring gelap di masa depan, karena kejahatan akan selalu ada, kata Su Zhenping. Stephen mengerutkan kening, dan berkata, bagaimana jika aku membunuhmu? Web gelap, internet, kata Su Zhenping. Kamu tidak mengelola jaring gelap? Stephen bertanya dengan heran. Urusan Illuminati cukup menghabiskan seluruh energi saya. Saya tidak punya energi lain untuk mengelola jaring gelap. Jaring gelap selalu beroperasi sendiri. Jaring gelap sudah memiliki seperangkat aturan operasi yang sangat matang, dan di sana tidak perlu bagi saya untuk melakukan ini sama sekali. Lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam manajemen, kata Su Zhenping. Bagaimana dengan keuntungannya? Kamu tidak peduli padanya, apakah uang yang dia hasilkan masih milikmu? Tanya Stephen. Saya tidak pernah berpikir untuk menggunakan web gelap untuk menghasilkan keuntungan. Sebagian dari uang yang diperoleh dari web gelap diinvestasikan di Illuminati, dan sebagian lagi digunakan untuk menjaga stabilitas web gelap, kata Su Zhenping. Lalu mengapa ayah angkatmu melakukan ini? Dia jelas tidak ingin menghasilkan uang, tetapi dia masih ingin melakukan hal semacam ini, kata Stephen dengan marah. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, demi dunia ini, kata Su Zhenping. Stephen terdiam. Saya tahu Anda memiliki hati yang penuh gairah, dan Anda tidak dapat melihat transaksi tidak manusiawi itu di web gelap, jadi saya memperkirakan Anda pasti akan menyelidiki web gelap. Daripada membiarkan Anda menabrak tembok di mana-mana seperti ayam tanpa kepala, lebih baik terus terang kepada Anda semua ini. Saya tidak akan menghentikan Anda melakukan apapun di web gelap, karena Anda adalah orang dengan pemikiran yang matang, tetapi yang ingin saya katakan adalah bagi Anda sekarang, ada pohon kehidupan di dalamnya. Di depan Anda, dan Anda masih memprovokasi jaring gelap adalah langkah yang sangat tidak bijaksana, dan jaring gelap tidak akan pernah benar-benar diberantas, jadi Anda ditakdirkan untuk tidak mendapatkan imbalan atas usaha Anda, kata Su Zhenping. Tapi seseorang harus mencobanya, kata Stephen sambil tersenyum. Bahkan jika kamu terjebak dalam rawa karena ini, apakah itu sepadan? Tanya Su Zhenping. Ya. Stephen mengangguk. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat, kata Su Zhenping sambil tersenyum. Saya akan membuktikan kepada Anda bahwa ide ayah angkat Anda salah, kata Stephen. Kalau begitu aku menantikan hari itu, kata Su Zhenping. Ngomong-ngomong, karena kamu tahu aku menghabiskan banyak uang di web gelap, kamu juga harus tahu tentang lelang Protos, kan? Stephen bertanya tiba-tiba. Aku tahu, ada apa? Tanya Su Zhenping. Mengapa disebut lelang Protos? Stephen bertanya. Saya tidak tahu, ayah angkat saya memberi saya nama itu. Su Zhenping menggelengkan kepalanya. Stephen menatap Su Zhenping, mencoba melihat sesuatu dari ekspresi wajahnya, tetapi dia tidak bisa melihat apapun. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.